Meskipun jalan penuh kesukaran, ku selamat sebab dihantar Tuhan. Berikan kasih agar hidupku Tuhan mencahayakan sinar kasih-Mu. Meskipun dunia coba menceraikan, ku tinggal setia kepadamu. Berikan rahmat yang menguatkan aku di hadapan segala pencobaan. Bila kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan lanjutkan pelajaran ini dengan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena kasih dan berkat Tuhan yang sudah mempertemukan kembali kami melalui seri pelajaran Sekolah Sabat ini melalui jaringan virtual. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini nanti kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, dan terlebih boleh dipertumbuh untuk menjadi lebih baik, lebih besar, sehingga itu boleh membuat kami layak menerima warisan kerajaan surga. Kau berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, agar mereka juga boleh dikuatkan di dalam iman dan kerohanian mereka. Inilah doa Quran kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita memasuki garis besar pelajaran Sekolah Sabat dalam pelajaran yang ke-11 yang berjudul Mengobarkan Perdamaian. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita sepanjang pekan ini diambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pendahuluan dikatakan dengan mendaftarkan dan menggambarkan perlengkapan senjata Allah sebagai barang-barang abadi. Ikat pinggang, baju zirah, kasut perisai, ketopong, pedang. Dikatakan Paulus tidak bermaksud menggambarkan seorang pejuang yang kesepian, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, dalam bahasa Yunani, ia menggunakan kata kerja dalam bentuk jamak. Dalam bentuk orang kedua jamak untuk berbicara kepada seluruh pasukan. Yang pertama dikatakan, kamu, ini konteks jamak, menjadi kuat. Dalam Efesus 6 ayat 10. Yang kedua, kamu juga dalam konteks jamak, mengenakan baju zirah Allah. Efesus 6 ayat 11. Dan yang ketiga, agar kamu, dalam konteks jamak juga,
dapat bertahan. Efesus 6 ayat 11. Yang keempat, karena perjuangan kita, jelas di sini jamak. Efesus 6 ayat 12. Lalu yang kelima, kamu jamak mengambil seluruh perlengkapan senjata. Efesus 6 ayat 13. Yang keenam, kamu juga jamak berdiri teguh. Faktanya, semua atau sebagian besar kata kerja lain yang digunakan Paulus saat berbicara kepada jemaat di sini adalah dalam bentuk jamak, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan menggunakan bentuk jamak, Paulus melukiskan di dalam mata kita tentang tentara Allah yang hebat, yang berdiri dari prajurit, yang terdiri dari prajurit-prajurit pemberani yang diperlengkapi sepenuhnya untuk misi mereka. Tetapi apa misi dari pasukan tentara ini? Mereka dipersenjatai dan siap mewartakan kepada alam semesta sebuah pekabaran dari Allah, yaitu pekabaran bahwa Allah membawa perdamaian ke alam semesta kepada orang-orang di bumi. Perdamaian di antara bangsa-bangsa dan perdamaian dalam komunitas, Bapak Ibu sekalian. Dalam keluarga, antar generasi, dan juga kelompok. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perdamaian ini bukanlah perdamaian yang dicapai karena kompromi atau sinkretisme di mana semua pihak yang bertikai mengamankan penerimaan sebagai dari pandangan, nilai, atau proyek mereka sendiri. Sebaliknya, Allah membawa damai dengan menyatakan kasih dan keadilannya di kayu salib, dan dengan demikian memenangkan pertempuran melawan penuduh dan musuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika orang menerima apa yang Tuhan Yesus capai di kayu salib, Allah dengan sukacita memberkati mereka dengan kebenaran Kristus. Kebenaran dan kasih inilah yang membawa kedamaian antar umat dan Allah, antar manusia dan ke seluruh alam semesta. Damai sejahtera inilah yang diwartakan orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sejarah bangsa-bangsa, agama-agama, budaya, filsafat, psikologi, dan ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai perdamaian. Orang-orang Kristen telah mengalami sendiri kedamaian ini dalam kehidupan pribadi mereka, dalam keluarga mereka, dalam komunitas mereka, dan di dalam jemaat mereka sekarang dapat mewartakan kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Tema-tema pelajaran pekan ini berfokus pada yang pertama, jemaat terlibat dalam konflik kosmis dengan misi mewartakan Injil perdamaian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tidak berjuang sendirian dalam pertempuran ini. Kita berperang dalam Tuhan dan dalam perlengkapan senjatanya. Yang ketiga, kita tidak berjuang dalam pertempuran ini sebagai pejuang tunggal, tetapi sebagai tentara Allah, umat Allah. Dan yang keempat, kita tidak berperang dalam pertempuran yang terbuka dan tidak pasti, tetapi pertempuran yang sudah memiliki hasilnya. Di kayu salib, Allah menang atas dosa, kejahatan, kematian, dan iblis. Sebagai komentar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, mau dijelaskan perang dan damai. Paulus, Bapak Ibu sekalian, memulai bagian dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17 dengan referensi rangkap 3 untuk kekuasaan. Efesus pasal 6 ayat 10 menggunakan 3 kata yang berbeda. Kata kerja endunamou
untuk memampukan, dan dua kata benda, kratos, yaitu kekuatan atau keperkasaan, dan ischus, yaitu kekuatan, keperkasaan, tenaga, atau kemampuan. Sang Rasul, Bapak Ibu sekalian, menggunakan kata-kata yang sama, ketiganya dalam bentuk kata benda di awal suratnya. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ketika menggambarkan kebesaran dan kuasa Allah seperti yang dinyatakan dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, sekarang di akhir suratnya, Efesus pasal 6, Paulus memberitahu jemaat Efesus bahwa kuasa ini tersedia bagi mereka. Rasul mengacu pada tema kekuasaan karena ia memperkenalkan tema pertikaian, perang, pertarungan, dan penaklukan. Sayangnya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan Kristen berhubungan erat dengan perjuangan dan kemenangan. Benar, semua agama, filsafat, ilmu pengetahuan, sastra, dan sejarah, sesungguhnya semua narasi seperti evolusionisme, Marxisme, Nazisme menganggap dan menggambarkan kehidupan sebagai perjuangan, sebagai pertikaian. Bahkan, siapapun yang ingin menjual sebuah cerita perlu membuat alur pada pertikaian dan perjuangan. Dalam cerita seperti itu, protagonis atau pahlawan bertarung melawan sesuatu atau seseorang. Misalnya, seorang protagonis melawan negara adidaya. Pahlawan lain berjuang untuk mengatasi lubang hitam. Pahlawan ketiga melawan penyakit yang tak tersembuhkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perjuangan orang Kristen, Paulus mau jelaskan, adalah melawan rencana iblis. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Perang yang dia gambarkan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah, melawan kekuatan dunia dari kegelapan ini, melawan kuasa spiritual di tempat-tempat surgawi. Efesus pasal 6 ayat 12 NASB. Lihat juga dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21, Efesus 2 ayat 6, dan Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Peperangan rohani di alam surgawi ini memiliki dampak langsung, Bapak Ibu sekalian, dan penting dalam kehidupan kita. Kita terlibat langsung dalam peperangan ini dan kita harus memilih. Namun, di seluruh suratnya, Paulus menjelaskan bahwa kita tidak terlibat dalam perang ini hanya karena dua kuasa adidaya sedang berperang. Dan kita adalah korban yang tidak bersalah, terjerat, atau terperangkap dalam pertempuran ini di luar kehendak kita, Bapak Ibu sekalian. Faktanya, ini adalah sebaliknya. Allah yang terjerat dalam pertarungan ini untuk kita. Kitalah yang berpihak pada kuasa kegelapan untuk melawan Allah. Alih-alih menghancurkan kita, Allah menawarkan untuk berjuang demi keselamatan kita. Dia mengambil ke atas dirinya kesalahan dan dosa kita. Mati menggantikan kita sehingga dia bisa membawa kedamaian bagi kita. Sehingga dia bisa memulihkan kita kepada keadaan kita yang sebenarnya dalam kerajaannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen, kita menerima tawaran damai, sejahtera dari Allah. Kita menerima panggilannya untuk mengalaminya. Dan kita ingin membaginya dengan orang lain di dunia yang masih berperang dengan Allah. Kita tidak bergantung dengan Kristus dari posisi netral, tetapi dari garis musuh Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bergabung dengan pasukan Kristus. Kita
ketika kita bergabung dengan pasukan Kristus, dikatakan kita akan diserang oleh iblis dan oleh semua kuasa jahat lainnya yang bekerja di dalam kita. Bersiap untuk serangan ini, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah untuk mewartakan Injil damai sejahteranya. Pertimbangkan pandangan yang mendalam ini dari Ellen G. White. Dikatakan bahwa banyak orang yang memandang perjuangan antara Kristus dan setan ini sebagai sesuatu yang tidak mengandung hubungan istimewa dengan kehidupan mereka. Dan bagi mereka hal itu kurang penting. Tetapi dalam hati setiap manusia peperangan ini diulangi. Tidak pernah seseorang meninggalkan barisan kejahatan dan masuk ke dalam pekerjaan Allah tanpa menemui serangan setan. Segala pencobaan yang dilawan Kristus, itulah juga yang kita rasa begitu sukar untuk melawannya. Pencobaan itu dikerahkan kepadanya dengan derajat yang sama kuatnya sebagaimana keadaan tabiatnya jauh lebih tinggi daripada kepribadian kita. Dengan beratnya dosa yang dahsyat yang menekan dia, Kristus melalui ujian terhadap selera, terhadap kecintaan kepada dunia ini, dan terhadap kecintaan kepada pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur. Inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan yang mudah sekali mengalahkan kita. Terdapat dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 109 dan 117. Topik yang berikutnya adalah pertarungan besar. Dalam karyanya yang ekstensif, Systematic Theology, Norman Gulley menyorot bahwa teologi Kristen pada umumnya telah melewatkan tema konflik kosmis atau pertikaian besar. Ini kita bisa lihat dalam tulisan Norman Gulley, Systematic Theology, The Church and the Lasting, Bering Spring, Andrews University Press, 2016, jilid 4, halaman 478. Sementara bagi orang Kristen lainnya dikatakan pertikaian besar atau konflik kosmis spiritual antara Allah dan kuasa jahat iblis adalah salah satu detail yang lebih terkait dengan teodisi atau kemurahan Allah. Bagi Ellen G. White dan Gereja Masih Advent Hari ke-7, Bapak Ibu sekalian, pertikaian besar adalah doktrin menyeluruh yang mengintegrasikan semua doktrin lainnya. Tidak hanya secara sistematis, tetapi secara historis juga. Bagi Gereja Masih Advent Hari ke-7, tema dari pertikaian besar itu bukan hanya sebuah sistem doktrin, tetapi sebuah kisah tentang Allah. Ini adalah kisah tentang tindakan penuh kasih-Nya dalam penciptaan. Pemberontakan kita melawan Dia, kasih pengorbanannya bagi kita, intervensi langsungnya dalam sejarah dunia kita melalui inkarnasi, kematiannya di kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya, lalu kehendak dan karyanya untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Lalu tentang pemulihan, kesatuan dan kasih-Nya dalam kemanusiaan melalui jemaat. Janjinya untuk mengakhiri kisah dosa dan kejahatan, dan janjinya untuk mengantar kita ke dalam sukacita dan damai-Nya yang kekal. Untuk alasan ini, Bapak Ibu sekalian, Gereja Masih Advent Hari ke-7 telah mengartikulasikan tema pertikaian besar itu sebagai kepercayaan dasar nomor 8 yang dipilih oleh General Conference pada tahun 1980. Semua manusia ini terlibat dalam pertikaian besar antara Kristus dan iblis mengenai tabiat Allah, hukum-Nya, dan kekuasaannya atas semesta Allah. Konflik ini bermula di surga
tatkala satu makhluk yang diciptakan, yang dikaruniai kebebasan memilih, meninggikan diri dan menjadi iblis seteru Allah, dan memimpin pemberontakan beserta sebagian dari para malaikat. Ia memperkenalkan roh pemberontakan kepada dunia ini ketika ia membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Kejatuhan manusia mengakibatkan pemutarbalikan atas gambar Allah dalam diri manusia, mengharu-birukan dunia yang diciptakan sehingga mendatangkan bencana yang dahsyat waktu air bah melanda seluruh dunia. Makhluk ciptaan yang memperhatikan dunia ini menjadi arena konflik universal, kasih Allah terbukti mencapai puncaknya. Untuk membantu umatnya menghadapi pertarungan ini, Bapak Ibu sekalian, Kristus mengirimkan Roh Kudus dan malaikat-malaikatnya yang setia untuk memimpin, melindungi, serta mendukung mereka dalam jalan keselamatan. Ini kita bisa lihat dalam buku The Great Controversy yang tersedia juga dari https www.adventist.org The Great Controversy. Bapak Ibu sekalian, Herbert Douglas dengan cakap dan kaya menjelaskan peran yang dimainkan oleh tema pertikaian besar, Great GTC, dalam teologi Masihi Advent hari ke-7. Dia katakan, bagi gereja Masihi Advent hari ke-7, tema pertikaian besar adalah konsep inti yang membawa koherensi dari semua mata pelajaran Alkitab. Ini melampaui perpecahan masa lalu yang telah memecah belah gereja Kristen selama berabad-abad. Ini membawa kedamaian bagi musuh-musuh teologis yang tiba-tiba melihat dalam keselarasan baru kebenaran-kebenaran yang telah diperjuangkan oleh masing-masing dengan penuh semangat. Disinilah letak keunikan ajaran Advent. Keunikan ini bukanlah suatu elemen tertentu dari teologinya, seperti doktrin bait suci. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, keunikan ajaran Advent terletak pada pemahamannya secara keseluruhan tentang pekabaran utama dari Alkitab yang diatur oleh prinsip utamanya yang mengatur tema pertentangan besar. The Great Controversy, theme, What it means to Adventist Ministry, Desember tahun 2000 halaman 5. Sebagai aplikasi kehidupan dari pelajaran kita pekan ini, yang pertama, apa sajakah kata-kata dalam bahasa kemiliteran dalam kehidupan sehari-hari? Pikirkan juga bahasa yang seolah-olah berlawanan yang digunakan beberapa himne, puisi, dan bacaan Alkitab kita. Sebagai gereja Masihi Advent hari ke-7, kita sangat paham bahwa kita menerapkan bahasa dan ekspresi seperti itu secara rohani. Namun bahasa ini mungkin disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita yang menganggap kekristenan pada umumnya dan Advent hari ke-7 pada khususnya sebagai agama damai. Bagaimana kita dapat mempertahankan etos Alkitabiah untuk memerangi kekuatan spiritual kejahatan dalam kerangka pertikaian besar sambil menolong sahabat-sahabat dan komunitas kita memahami gereja kita adalah komunitas gereja anugerah dan kedamaian Allah? Poin yang kedua, bayangkan bahwa jemaat Anda diundang untuk terlibat dalam proyek-proyek yang mempromosikan perdamaian di komunitas, wilayah, atau negara Anda. Dengan cara apakah jemaat Anda dapat terlibat dalam proyek semacam itu? Bagaimana jemaat Anda dapat memastikan bahwa keterlibatannya tidak bersifat politis, tetapi berdasarkan ajaran Yesus dan para rasul dalam konteks tema-tema Alkitab, dari pertikaian besar dan
Injil. Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami pelajari pada saat ini. Tuhan, pelajaran ini memaparkan tentang bagaimana usaha setan yang terus melibatkan kami dalam peperangan melawan Allah. Dan Tuhan sudah datang untuk menawarkan pendamaian sehingga kami sebaliknya justru dapat melawan setan di dalam peperangan kerohanian ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang kembali menguatkan iman kerohanian kami, meyakinkan kami bahwa peperangan ini adalah kemenangan di pihak Allah dan kami boleh mengambil bagian di dalamnya untuk boleh menang kembali ke dalam keluarga Allah. Bapa yang surga, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu mengurapi kami, agar kami boleh memahami firman ini dengan baik, kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Dalam setiap usaha tangan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap rancangan-rancangan mereka, dan juga dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati, agar dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh mereka lewati dengan baik, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kasih Tuhan kiranya yang mempertemukan kami di dalam pertemuan seri pelajaran berikut-berikutnya, sehingga kami boleh bersama-sama belajar melalui kanal virtual ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.